Hello Brovers, ini adalah serial tokusatsu yang sangat-sangat diminati banyak orang karena mereka pada kangen dengan serial toku sejenis Grand Caesar, Justy Racer ataupun Caesar X yang dimana ketiga seri itu tidak dilanjutkan lagi. Nah, pada akhirnya mereka lampiasin kangennya ini ke serial ini yang bernama Ryukendo, yang justru menurut gue pribadi ceritanya lebih seru daripada dua Chouseisin-nya Toho, yaitu Justy Racer ataupun Caesar X. Karena kan ini banyak elemen komedinya, tapi ternyata pertarungan serta formnya itu keren banget cuy. Jadi kayak seimbang gitu loh antara plot, komedi, sama fightnya. Seri ini akan gue bahas secara keseluruhan ya, ingat makanya partnya nanti bakal banyak banget. Kalau Chouseisin itu kan kita bahasnya cuma final battle aja, karena ya inti ceritanya di situ sebenarnya. Lu nggak perlu capek-capek nonton semuanya gitu sebenarnya. Sedangkan ini nggak bisa gue bahas finalnya aja karena ada beberapa part yang memang dimana si Ryukendo dan juga kedua rekannya ini membutuhkan form baru kah atau membutuhkan kunci. Nah si kuncinya ini tuh bisa ngasih form baru, bisa ngasih jurus baru, bisa ngasih kendaraan baru, robot baru, dan lain segala macem. Dan itu harus dijelasin satu-satu cok, karena nanti kepake semua tuh di pegang omongan Go Final Battle itu kepake semua tuh coy. Makanya biar lu nggak bingung ini apa, gue buatin aja dah sekalian semuanya dari awal sampai akhir. Tapi ya itu tadi gue bagi beberapa part ya, jadi biar nggak kepanjangan banget. Tanpa berlama-lama lagi, ikuzo, ini dia alur cerita Ryukendo, and welcome back to Clip on X Nobar. Serial dibuka dengan diperlihatkan seorang abang-abang bernama Kenji. Dia baru saja tiba di sebuah kota yang cukup terpencil. Nggak yang gede banget dan maju banget gitu. Tapi lebih mirip kayak desa gitu sebenarnya cuy. Nah kota ini bernama Akebono. Dan seterusnya cerita serial ini ya muter-muter di kota Akebono aja cuy. Karena memang nanti banyak deh pokoknya historical yang akhirnya terbongkar satu-satu gitu loh. Jadi sebenarnya serial ini tuh kisahnya tentang 3 orang superhero yang sangat membumi aja gitu. Friendly neighborhood lah pokoknya. Di sisi lain kita diperlihatkan segerombolan polisi yang sudah memasang barikade lengkap dengan shield untuk memproteksi kota dari serangan yang akan datang dari gapura depan gitu. Di mana pihak kepolisian Akebono sudah mendeteksi adanya penyerangan ini. Ya, dari arah depan kita diperlihatkan ratusan pasukan iblis Kroco yang disebut dengan Tsukaima. Tak lama dari itu, pemimpin mereka datang yang bernama Dr. Worm. Perintah dari Dr. Worm ini ke Tsukaima-Tsukaimanya ini itu adalah untuk menghancurkan kota agar para iblis mendapatkan sebuah energi negatif yang bernama minus energi. Nah, minus energi sendiri merupakan sebuah paparan energi yang keluar ketika manusia merasa ketakutan, sedih, dan terpuruk. Para iblis melakukan itu agar minus energi yang mereka kumpulkan itu dapat membangkitkan raja mereka. Berlanjut pada kekacauannya di mana di tengah perang ini kita diperlihatkan sosok kesatria penembak jitu yang dapat dengan mudah mengalahkan semua Tsukaima itu. Nah, kesatria itu disebut sebagai Ryuguno atau Ryugano. Gimana kalian nyebutnya aja, cuman gue nyebutnya Ryuguno aja. Nah, setelah Ryuguno pergi, sosok tokoh utama kita ini yang bernama Kenji kebingungan mengapa kota Akebono ini aktivitas seperti normal lagi, padahal kan habis dilanda kekacauan. Dan ternyata beberapa warga mengkonfirmasi bahwa hal ini sudah biasa terjadi. Maka dari itu, hanya sedikit minus energi yang mereka peroleh karena para warganya tuh udah punya mental tahan banting gitu boy.
Namun peristiwa ini terjadi sekitar 6 bulan yang lalu di mana warga Akebono dikejutkan dengan datangnya meteorit besar dari luar angkasa yang akhirnya itu jadi pemicu kedatangan para iblis itu. Jadi bisa dibilang sebenarnya mereka tuh bukan iblis banget gak sih, karena mereka dari luar bumi. Kalau iblis kan setahu gue ya beda dimensi, iya gak sih? Disinilah Kenji bertanya lagi soal kesatria penembak jitu tadi, yang dimana ia mendapat jawaban kalau sosok itu berasal dari sebuah organisasi rahasia bernama SHOT, yang markasnya saja itu tidak diketahui oleh siapapun. Di sisi lain kita diperlihatkan biang keladi dari semua ini. Ada Dr. Worm yang tadi itu. Kemudian ada Jack Moon yang menjadi pendekar di sana. Mereka itu punya satu tujuan, yaitu mengumpulkan lebih banyak minus energi untuk nantinya diubah menjadi sebuah tenaga yang dapat membangkitkan raja mereka. Jadi raja mereka tuh dulunya udah kalah cuy sama Ryukendo, Ryuguno, dan satu lagi gue gak bisa sebut. Itu pokoknya mereka bertiga itu berhasil ngalahin di zaman dulu gitu. Nah, si raja ini berusaha untuk bangkit lagi dari kekalahannya itu. Nah, para iblis ini menggunakan sebuah kunci yang nanti akan dipakai untuk keperluan mereka. Kunci itu bernama Madanki. Kunci ini ia ubah menjadi seekor monster kumbang gitu berukuran besar yang nanti mereka utus untuk membuat takut warga Akebono, dan mereka dapat memperoleh minus energi yang besar dari sana. Balik lagi ke Kenji yang tanpa sengaja bertemu dengan seorang wanita cantik bernama Kaori. Mereka berkenalan, lalu Kenji memberitahu bahwa ia datang untuk melihat-lihat. Namun tak lama dari itu tiba-tiba ya, monster kumbang tadi sudah datang menyerang kota. Kenji pun mendekati lokasi yang dimana semua warga termasuk si ibu bapak yang ngasih kroket tadi itu ketakutan. Sehingga minus energinya tuh diserap oleh para iblis. Kenji yang punya mental tahan banting berusaha untuk menyerang balik, namun ia dihadang oleh seorang pria Sigma yang tiba-tiba datang dengan berniat menghadapi iblis itu. Karena bebal ketulang, Kenji pun akhirnya berada di atas pundak si iblis hingga berpindah tempat beberapa ratus meter dari lokasi awal. Di sisi lain, markas organisasi SHOT dibuat terheran-heran karena sosok Geki Ryuken tiba-tiba aktif dan memutuskan untuk memilih Kenji. Pihak SHOT pun tidak ada pilihan lain selain melepas Geki Ryuken karena ya itu kemauan Geki Ryuken. Ya, rupanya Geki Ryuken memberikan Kenji semacam superhuman strength dan juga beberapa ability lainnya yang membuatnya itu nggak gampang luka atau nggak gampang modar gitu cuy. Jatuh dari ketinggian dia nggak mati cuy. Karena si Kenji ini masih pemula, maka Geki Ryuken terpaksa mengambil alih tubuhnya Kenji untuk sementara waktu ya, dan berubah menjadi sosok pendekar naga biru bernama Ryukendo. Tapi benar, naganya biru. Tonton makanya sampai part terakhir nanti. Terjadilah pertarungan epik di sini. Singkat cerita, Geki Ryuken menggunakan Final Ki untuk membelah iblis itu. Setelah pertarungan, Kenji akhirnya pingsan karena efek dikendalikan Geki Ryuken. Ia pun dibawa ke markas SHOT, yang dimana sosok Ryuguno juga ada di sana dan merasa tidak setuju dengan terpilihnya Kenji menjadi Ryukendo, dikarenakan sosok Kenji ini masih terlalu amatir gitu lah ya untuk tugas ini. Jadi kayak anjir nih orang kayaknya takutnya beban nih gitu. Keesokan harinya si Dr. Worm ini memiliki cara lain dengan mengambil minus energi dengan membuat orang merasa sedih. Karena rasa kesedihan merupakan salah satu energi yang dapat diserap
menjadi minus energi untuk Raja Iblis. Sejauh ini beberapa elemen-elemen detailnya tuh cukup nyambung gitu lah ya, dari hal mistik yang berhubungan dengan iblis, demon, dajjal gitu lah ya, atau apapun itu. Ya mereka memang memakan aura negatif manusia ya nggak sih? Ia pun mengutus iblis dari Madan Ki bernama Giga Flower, yang dimana tugasnya adalah untuk memperoleh aura kesedihan yang dapat menghasilkan minus energi untuk membangkitkan Raja Iblis. Di saat yang bersamaan, organisasi SHOT menggunakan Madan Ki yang didapatkan Kenji sebelumnya itu untuk membuka lembaran baru dari sebuah buku bernama Hikari no Kennen. Dari buku itu pun keluar beberapa rapalan mantra yang mengindikasikan pada sebuah kunci yang disebut Fire Key. Nah, nih gua jelasin dulu ya, buku Hikari no Kennen ini merupakan sebuah buku yang terkoneksi antara masa depan dan juga masa lalu. Jadi kalau lu ngebedah buku itu, dia itu kan buku bisa kebelah dua gitu kan pastinya kan. Nanti ada sisi yang dimana sisi tersebut itu track record yang akan terjadi di masa depan dan lu bisa mengubah itu sebenarnya. Dan ada yang di masa lalu yang dimana di masa lalu itu ya nggak bisa dirubah gitu, dan itu menjadi catatan sejarah yang hilang. Nah, beberapa key yang nanti akan muncul di beberapa episode berikutnya itu sebenarnya berhubungan dengan cerita yang ada di masa lalu dan itu terhapus ceritanya gitu, dan terbongkarnya nanti oleh Hikari no Kennen ini gitu. Makanya menurut gue keren loh ini tuh. Cuman dulu karena zaman kita masih bocil nontonnya ya taunya berantem doang gitu kan. Oke, back to topic. Di sini Kenji sempat mampir kembali ke toko bunganya si Kaori bersama seorang bocil yang ia temui di perjalanan. Nah, si bocil begajulan ini memberikan sebuah bunga yang ia ambil dari dekat sungai di rumahnya, yang dimana dia ngambil bunga ini tuh gara-gara bentuknya tuh kayak aneh gitu loh. Tangkainya satu tapi bunganya juga satu, dan ukurannya tuh gede, kayak bukan tangkai malah kayak batang. Kaori di sini meminta si bocil untuk menyimpannya saja. Kenji pun bergegas ke tempat kerjanya yang ternyata dia itu adalah detektif baru di kepolisian Akebono. Namun sesampainya di sana, Kenji jelas kaget karena ternyata sedang acara gitu cuy. Ada yang bugil anjing pakai bikini doang di kantor polisi depan bocil edan. Ada yang bugil depan bocil di kantor polisi pula. Kalau jiwa Javnya tuh udah kayak mengalir sejak dini gitu tuh bocil. Oke, back to topic. Si Kenji ini akhirnya mendatangi resepsionis untuk memperkenalkan diri sebagai detektif baru di kota Akebono. Ternyata wanita resepsionis itu merupakan orang yang ditemui sebelumnya bersama Mas-Mas Sigma yang waktu itu. Wanita ini bernama Sakyo Rin. Kita panggilnya Rin aja ya. Jelas si Kenji sangat culture shock gitu ya cuy ya. Melihat tingkah polisi Akebono yang sangat-sangat random gitu. Sampai ada cewek bugil di kantor polisi itu kan kayak anjing random banget nih acara. Dan gak ada manfaatnya juga gitu cuy. Kayak nganggur terus gitu seperti Konoha. Tak lama dari itu, Mas-Mas Sigma yang kemarin datang dan membawa Kenji ke sebuah ruangan. Di sana udah ada si Rin yang baru aja ganti baju. Ya, telat kamu Kenji, harusnya masuk lebih dulu. Ia pun dibawa ke sebuah lift yang mengarah ke bawah tanah. Ternyata markas rahasia organisasi SHOT berada tepat di bawah kantor kepolisian Akebono. Di sana ia diperkenalkan dengan komandan SHOT yang bernama Amachi. Ada Mas-Mas Sigma yang bernama Fudo. Dan ada ahli sihir yang bernama Setoyama, dan dia yang merapal mantra dari Hikari no Kennen ini ya. Kenji sempat melihat sosok wanita yang berada di ujung ruangan. Namun tiba-tiba wanita tersebut hilang. Nanti akan terjawab dia siapa. Di saat yang bersamaan, bocil tadi itu pergi meninggalkan tumbuhan yang ia temukan itu kan. Dan tanpa disadari tumbuhan itu menyedot air di sekitarnya. Dan tumbuhnya tuh secara cepat gitu cuy. Balik lagi ke Kenji yang awalnya tidak mau menjadi partnernya Geki Ryuken. Namun Geki Ryuken menjelaskan kalau dia memilih Kenji karena garis keturunan Kenji itu sesuai dengan kriteria dari si Geki Ryuken. Singkat cerita, Kenji setuju dan pihak SHOT langsung mendapat laporan soal kehadiran iblis di kota Akebono.
Ya, tumbuhan itu menjadi sangat-sangat besar hingga berukuran seperti Mugen Tsukuyomi. Jelas si ibu panik edan gitu ya, karena cicilan rumah belum lunas gitu ya. Fudo pun ditugaskan untuk menangani masalah ini dan ternyata dia adalah Ryuguno. Bocil tadi pun pulang ke rumah dan mendapati ibunya yang sedang diterkam oleh tumbuhan itu. Ketakutan serta kesedihan si bocil akhirnya diserap oleh Dr. Worm untuk diubah menjadi minus energi dan akhirnya buat Raja Iblis. Tak lama dari itu, Kaori datang namun ia hendak diterkam. Kenji yang melihat Kaori pun berusaha menyelamatkannya walaupun itu di luar perintah sebenarnya. Ya, Kenji telat karena Kaori sudah diterkam. Rin pun ditugaskan untuk membawa si bocil sedangkan Kenji berusaha membantu Fudo. Kenji pun berubah jadi Ryukendo atas kehendaknya sendiri. Saat mereka terpojok, pihak Shot baru saja menyelesaikan proyek Fire Key dan langsung mengirimnya ke Kenji. Kenji pun berubah jadi Fire Ryukendo. Kenji di sini menggunakan Final Key untuk membakar tumbuhan itu. Setelah beres, kini Ryukendo dan Ryuguno resmi menjadi partner yang saling dukung satu sama lain. Tak lama dari itu, semua korban kembali sadar dan Kaori terbangun, sudah ada Kenji di depannya. Alas ya. Keesokannya, Kenji dibangunin oleh Fudo yang memberi kabar kalau ada kasus baru hari ini. Dan mereka ditugasin untuk investigasi. Terjadilah pertarungan di sini. Mereka tidak diperbolehkan untuk berubah karena di sekitar mereka masih terdapat beberapa warga yang dimana menjadi potensi kebocoran identitas. Ada aki-aki santuy gini anjir, kota diserang gitu kan ya. Tak lama berselang pihak Shot mendeteksi sesuatu. Ternyata Dr. Worm mengendarai sebuah lokomotif ajaib yang digunakannya untuk memperoleh minus energi. Di sini Kenji udah greget edan, namun tiba-tiba muncul dua polisi wanita yang sangat-sangat berbakat sekali, di mana mereka berusaha untuk mengusir Dr. Worm. Akibat hal tersebut, akhirnya Fudo berubah duluan jadi Ryuguno untuk mengatasi masalah ini. Ia juga memanggil Buster Wolf atau disebut Juno gitu ya jenisnya. Sedangkan Kenji masih dikawal oleh Ichiko dan juga Ritsuko. Ini dua polwan tadi ya namanya itu. Balik lagi ke Fudo yang sedang terlibat pertarungan. Di sisi lain, Kenji merasa bahwa ini sudah saatnya berubah karena pihak kepolisian sama sekali tidak bisa diandalkan gitu ya, kayak kepolisian Konoha. Ia pun diperintahkan Gekiryuken untuk memanggil Brave Leon yang merupakan Juno milik Ryukendo. Namun nyatanya si Brave Leon ini
punya gengsi yang sangat tinggi dan merupakan pemilih, makanya dia nggak mau tunduk sama Kenji. Maka dari itu Kenji sekarang baru bisa make Brave Leon dalam mode kendaraan saja. Namun karena Kenji ini simnya nembak gitu ya, mungkin sama kepolisian Konoha, makanya dia tidak jago dalam berkendara, apalagi yang harus ia kendarai ini kan Brave Leon. Sedangkan si Fudo sendiri udah gondok banget gitu ya, karena harus kerja sendirian ngelawan lokomotif itu. Hanya yang bisa muter 180 derajat gitu. Gajel parah anjir nih lokomotif. Balik lagi ke Kenji yang baru saja sampai di dekat lokasi dan berhadapan dengan Tsukaima. Geki Ryuken pun meminta Kenji untuk menggunakan Madan Knuckle, di mana senjata itu akan melontarkan gelombang listrik bertekanan tinggi untuk membuat apapun yang ada di depannya tersingkirkan. Berkat niat dan tekad dari Kenji, akhirnya Brave Leon ini luluh gitu cuy ke Kenji dan mau membantu. Sedangkan Kenji sendiri menggunakan Final Key untuk menghabisi lokomotif itu. Keesokannya, Kenji berhadapan dengan sosok Tsukaima yang dimana tampilannya itu agak berbeda, dimana Tsukaima ini jauh lebih hebat dalam segi bertarung. Ia pun menggunakan Fire Key untuk berubah jadi Fire Ryukendo dan langsung menggunakan Final Key. Singkat cerita, Tsukaima itu modar cuy. Nyatanya hal ini merupakan rencana si Dr. Worm untuk menjalankan eksperimennya terhadap pasukan Tsukaima yang lain. Di sisi lain, pihak SHOT mendapat sedikit petunjuk terkait elemen Ki berikutnya yang berhubungan dengan planet es dan mempunyai air yang sangat banyak. Masih jadi tanda tanya itu planet apa karena mereka kan nggak ngerti gitu ya. Tapi mereka terus berusaha mencari tahu. Awalnya Kenji nggak mau ambil Aqua Key ini karena menurutnya mode tersebut belum dibutuhkan. Sedangkan si Fudo nggak mau ngambil karena dia sudah nyaman sebagai marksman gitu cuy, sekaligus penembak gitu. Apalagi dia tuh kan udah OP gitu ya, udah ahli lah pokoknya dalam menembak. Si Fudo pun cabut keluar kayak jalan-jalan gitu pakai sepeda. Tanpa sengaja, ia melihat Dr. Worm. Ia pun langsung berubah jadi Ryuguno dan berhadapan langsung di lokasi yang tidak jauh dengan pertarungan sebelumnya yang si Kenji tadi itu. Disinilah Fudo dikagetkan dengan kemunculan Tsukaima yang tadi, namun menggunakan elemen api milik Ryukendo, di mana elemen itu ternyata didapatkan dari energi Final Key yang ia sempat sedot sebelum ia tewas, dan kini ia dibangkitkan lagi. Sedangkan Kenji yang asik makan kroket akhirnya ditelepon oleh Sakyorin untuk pergi bantuin Fudo. Karena ternyata Fudo ini tuh kayak YOLO gitu cuy, ngelawan Tsukaima api ini sendirian.
Karena merasa butuh kekuatan lebih, Kenji pun kembali menggunakan Fire Ki untuk hadapi Tsukaima itu. Terjadilah pertarungan api versus api. Sedangkan di saat yang bersamaan, percikan bola api yang dihasilkan pertarungan mereka justru membuat kota itu jadi terbakar gitu cuy. Hingga malam hari tiba, Ryukendo dan Tsukaima itu masih bertarung. Anjir, egois parah. Semua rasa ketakutan yang dihasilkan itu akhirnya diserap menjadi minus energi oleh Dr. Worm. Saat mereka berdua terpojok, pihak SHOT akhirnya dapat menyelesaikan download Aqua Key dan mengirimnya ke Kenji. Singkat cerita, Kenji berubah jadi Aqua Ryukendo dan terlibat pertarungan hebat. Tsukaima itu bucat menjadi es, sedangkan kota Akebono terpadamkan oleh Aqua Key dengan turunnya salju. Tapi udah terlanjur terbakar, anjir, kasihan itu warganya. Oh ya, dan di sini lembaran yang membuka Aqua Key ini terbacakan ya dan terpecahkan juga, dan ternyata itu berhubungan dengan masa lalu di mana Aqua Key itu berasal dari timeline bumi masih zaman es. Jadi itu dulu ada zaman yang namanya zaman es gitu cuy di bumi, dan planet yang dimaksud itu ya bumi gitu. Keesokannya di malam hari, kedua tukang kroket ditemui oleh Jack Moon yang berusaha untuk mencari tahu tentang organisasi SHOT. Di sisi lain, Kenji merasa bahwa sekarang ini dia udah kuat banget gitu lah ya, sempurna. Punya elemen api, punya elemen air, hingga Juno yang OP banget. Seolah-olah tidak ada yang bisa mengalahkan Kenji untuk sekarang. Namun pas sampai di atas, si Kenji ini selalu dibuntutin sama sosok wanita berbaju putih. Nah ternyata Geki Ryuken mengatakan kalau dia juga bisa lihat sosok wanita itu yang ternyata bernama Komachi. Di sini si Kenji pun sadar bahwa sosok Komachi ini bukan manusia karena Komachi memperlihatkan kemampuan menghilangnya di depan Kenji. Dan yang bisa dilihat pun ya cuma Kenji aja gitu. Malam harinya, beberapa anggota polisi kembali diteror untuk diinterogasi oleh Jack Moon perihal Ryukendo dan organisasi SHOT. Nah, pagi harinya Komachi kembali menemui Kenji untuk memberitahu Kenji kalau Ryukendo, Ryuguno, dan juga organisasi SHOT sedang diburu oleh salah satu petarung terkuat Raja Iblis yang bernama Jack Moon. Ya, Jack Moon ini salah satu yang paling OP guys. Dan dia turun tangan langsung buat hadapin Ryukendo dan Ryuguno. Di sisi lain, Jack Moon ini mengkritik habis-habisan Dr. Worm yang kerja nggak becus dan hanya meneror saja lalu kalah lagi. Tindakan Jack Moon ini dikarenakan dia kesal kalau mengikuti caranya Dr. Worm terus. Sekarang dia bertindak pakai caranya sendiri. Malam harinya, ia kembali meneror orang di Akebono terkait informasi SHOT. Ya, korbannya sekarang tidak hanya kena mental, tapi ada yang diculik. Pihak SHOT pun dapat laporan itu dan berusaha untuk mencari tahu siapa pelakunya karena pasti ada hubungannya dengan Raja Iblis dan Dr. Worm. Namun dengan sompralnya, Kenji tetap ingin menyikat Jack Moon sendirian karena ia tahu kalau dia itu udah OP. Nah, sosok Komachi ini berusaha untuk mencegah si Kenji karena menurutnya kekuatan bukan segalanya untuk menang. Mereka butuh strategi, apalagi yang dilawan adalah Jack Moon. Tak lama dari itu, Jack Moon sudah datang di Akebono. Nah, dua polwan gak guns ini diserap cuy oleh Jack Moon. Ryukendo yang telat pun terlibat duel dengan Jack Moon.
ワーは向こうが上だ。くそ、こいつパワーだけじゃないのか。Di sini Shiryu Kendo dibuat mental dengan mudah karena tidak hanya kuat, tapi Jack Moon sangat ahli dalam berpedang hingga tekniknya ini mantap jiwa. Saat Ryu Kendo sudah sangat terpojok, ia dibantu oleh Komachi untuk menyelamatkan para tawanan. Sedangkan Jack Moon dialihkan oleh si om-om idaman kita. Ya, dengan jiwa mamprangnya, si om-om ini masuk ke dimensi iblis sendirian dan berhadapan dengan Jack Moon. Kini Kenji sadar bahwa strategi serta kerjasama dalam tim itu sangat dibutuhkan. Ia pun pergi membantu Fudo dengan Brave Leon. Saat Fudo terpojok, Kenji datang dan langsung menyerang bersama Brave Leon. Si Jack Moon ini sadar bahwa lawannya ini cukup mantap gitu ya. Saat Kenji pingsan, Jack Moon tidak melanjutkan pertarungan karena baginya menghabisi lawan saat tidak berdaya hanya dilakukan oleh seorang yang pecundang. Ia pun pergi dan memberitahu Fudo kalau ia akan kembali. Fudo pun pergi membawa si Kenji kembali. Semua orang yang disandera pun akhirnya kembali dan kota Akebono aman dari iblis untuk sementara waktu karena salah satu biangnya itu sudah mulai mengenali sosok lawannya. Sore harinya si Kenji akhirnya menemukan sebuah fakta kalau ternyata Komachi adalah mantan kepala detektif Akebono. Nah, wujud Komachi yang muncul di hadapan Kenji itu adalah arwah. Malam harinya Komachi berpamitan karena ia tidak bisa berada di dimensi manusia secara berlama-lama gitu. Nah, peristiwa itu dilihat oleh semua kru kepolisian, namun tidak ada yang bisa melihat Komachi. Kita lanjut ke part 2. Ditunggu ya part 2-nya. Asli ini baru part 1 aja menurut gue udah seru banget cuy. Bener-bener beda banget gitu loh eksekusinya. Porsi komedi dan momen action seriusnya itu tidak dicampur aduk dan terbagi secara adil gitu. Jadi ya enak aja nontonnya dan gak bikin kita ngantuk. Terima kasih yang sudah ikutin part 1. Dimohon untuk subscribe, aktifkan loncengnya ya. Biar kalau gua upload part berikutnya, kalian udah siap gitu cuy buat nonton. Gue Clipon X pamit undur diri and I'll come see you next time.